Halo semuanya, ketemu lagi di Mahir Tip di makinmahir.id. Nah, kita hari ini akan ngebahas soal CV. Nah, kemarin kita udah ngasih tahu cara bikin cover letter yang bener gimana. Template-nya udah ada. Jadi buat kalian yang masih bingung cara bikin surat lamaran kerja atau cover letter, terus langsung ke video kita yang sebelumnya di sini atau di sini. Oke. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal CV. Nah, banyak yang nanya, "Bang, cara bikin CV yang baik dan benar gimana? Cara bikin CV yang bagus gimana? Cara bikin CV yang dilirik HRD itu gimana?" Oke, kita bahas sekarang juga. Oke, pertanyaan-pertanyaan soal cara bikin CV yang bagus gimana, kemudian cara bikin CV yang baik dan bener. Udah baik, harus bener lagi, susah ya. Atau bahkan cara bikin CV yang diminati HRD itu seperti apa sih? Nah, saya nggak akan ngasih sesuatu yang rumit, akan kita langsung kasih contoh CV-nya. Jadi, ini adalah salah satu contoh CV yang menurut kami ya, lagi-lagi nih menurut kami. Jadi kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Menurut kami ini adalah salah satu CV yang punya kriteria baik atau bagus lah ya, kriteria bagus dan ini menarik ketika dibaca oleh HRD. Layoutnya gimana bang? Sebenarnya kalau layout kalian boleh sesuka kalian. Warnanya gimana bang? Warnanya boleh sesuka kalian. Tapi yang paling terpenting adalah desain warna jangan sampai ngeganggu isinya. Contohnya di sini nih. Dia cuma pakai putih polos doang. Ya kan? Putih polos doang, nggak ada desain-desain aneh-aneh, cuma putih polos kayak gitu. Dan juga fontnya dibedain, ukuran fontnya, warna fontnya dibedain. Jadi kita bisa fokus ke tulisan-tulisan yang utamanya. Nah, terus bagian-bagian apa aja sih yang ada di CV yang menarik ini? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada di bagian fotonya teman-teman. Jadi foto ini penting. Kalau kalian mau pakai tipe CV kreatif ya. Nah, kita bahas CV kreatif dulu. CV tipe ATS nanti lain kali kita bahas. Nah, untuk CV kreatif maka foto jadi hal penting. Jadi usahain foto kalian adalah foto yang seprofesional mungkin. Contohnya nih mbaknya nih, dia berhijab begitu, pakai hijab hitam, pakai blazer hitam dan juga dalaman putih kayak gitu. Itu kan nandain kalau dia tuh profesional siap masuk dunia kerja. Jangan pakai jas alma mater, kalian udah nggak kuliah lagi gitu ya. Oke, nah kemudian habis dari foto biasanya HRD itu melihatnya ke kanan ya, ke kanan atau ke bawah. Nah tapi yang pertama dilihat HRD yang harus dibaca HRD adalah risamnya atau summary-nya tentang sayanya. Nah nih geser ke kanan, dari foto geser ke kanan ada nama, kemudian nah ini menarik nih, dia udah ngasih clickbait atau ngasih title bahwa dia adalah seorang human resource enthusiasm gitu. Jadi dia tertarik dalam dunia HR kayak gitu. Jadi HRD ketika ngebuka lowongan sebagai HR langsung oke, ini orang memang punya ketertarikan di dunia HR. Kemudian habis itu dibaca tuh isinya. Jadi bagian dari summary-nya itu seperti itu. Boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bang? Boleh dua-duanya. Silahkan disesuaikan sama persyaratan yang diinginkan oleh perusahaannya gitu ya. Nah terus ditulisnya di apa? Di summary itu tulis sesuatu yang spesifik, tulis sesuatu yang menggambarkan diri kalian. Contohnya tuh di situ tuh. Misal dia kan tertariknya di bidang human resource dan dia di situ menuliskan as a graduate in psychology, dia lulusan dari ilmu psikologi dan memulai dengan experience ketika dan dia punya pengalaman untuk selecting recruitment dan selecting class kayak gitu. Nah kemudian dia juga punya kemampuan untuk proses talent acquisition dalam sebuah perusahaan. Jadi udah spesifik banget, kemampuan tuh saya tuh ini loh, background saya tuh ini gitu teman-teman. Nah setelah dari itu kemudian turun tuh di work experience. Nah di work experience kalian bisa tulis pengalaman kerja kalian. Kalau fresh graduate tulis apa? Pengalaman magang, pengalaman PKL atau prakrin,
project juga boleh kayak gitu, freelance juga boleh kayak gitu. Jadi tulis di situ, tulis kegiatannya, kemudian waktunya kapan. Contoh tuh research assistant dari Juli 2021 sampai kapan, di mana tempatnya, misal kayak gitu. Kemudian di situ tulis tuh job desk kalian ngapain aja. Ketika menjadi seorang research assistant, kalian kerjanya ngapain aja sih? Yang penting-penting aja, yang menonjol aja yang ditulis. Kemudian ada freelance, dan lain sebagainya ya. Nah, oke. Nah, itu di work experience. Jadi setelah itu kemudian baru, nah ini boleh nggak kalau kita tulis pengalaman organisasi? Sebagai fresh graduate boleh banget. Karena fresh graduate itu kan masih belum punya pengalaman kerja yang banyak. Jadi HR akan mempertimbangkan di kolom organisasi dan juga di kemampuan atau pengalaman organisasinya. Nah, tulis aja di situ tuh. Kalian pernah ngapain aja di situ? Kalian pernah ikut dalam kegiatan apa aja? Tulis kegiatannya, di mana, tanggalnya, yang penting tanggalnya dari kapan sampai ke kapan. Kemudian di situ kalian ngapain aja? Ditulis seperti itu. Jadi dibuat sedeskriptif mungkin gitu ya. Dan juga tulis kalau kalian punya apa prestasi di situ juga. Oke. Nah, kemudian kita ke arah kiri. Di sini ada kontak information. Nah, ini kontak information sebenarnya penting juga. Jadi kalian boleh isikan nomor WA, email, kemudian LinkedIn, alamat. Nah, alamat jangan tulis terlalu lengkap. Gak usah pakai RT RW, cukup kotanya aja. Misal ini contohnya Bantul, Yogyakarta, ya udah gitu aja. Gak usah desa mana, dusun mana, nggak usah, cukup gitu aja ya. LinkedIn kalau bisa ini bisa diklik linknya, jadi redirect ke LinkedIn kalian, auto link ke sana. Jadi ketika pengen ngecek LinkedIn-nya bisa langsung klik, langsung menuju ke link yang kalian miliki di LinkedIn gitu ya. Education, penting juga kuliahnya di mana atau lulusan mana, jurusan apa, kemudian kuliahnya dari tahun berapa sampai tahun berapa kayak gitu, sampai kemudian GPA-nya gitu ya, atau IPK-nya. Kemudian skill, penjelasan skill. Nah, ini masih banyak hal yang harus diperhatikan teman-teman. Skill itu dibedakan dua ya, kalian bisa dengan soft skill dan juga hard skill. Nah, ini contohnya di sini ada dibagi jadi dua. Technical skill, ini berarti yang hard skill-nya, dia mampu menjalankan beberapa alat tes kayak gitu, counseling, observation, office dan lain sebagainya. Ini berarti hard skill-nya. Interpersonal skill ini berarti soft skill-nya. Jadi public speaking, communication, kemudian adaptive, fleksibel dan sebagainya adalah soft skill-nya. Nah, boleh nggak sih dicampur? Boleh aja, tapi lebih baik dipisah kayak gini. Jadi hard skill sendiri, soft skill sendiri. Kemudian dia juga ngasih tahu dia pernah punya pengalaman di workshop. Oke, bagus juga, kalian bisa tulis juga di situ. Bahasa boleh nggak ditulis? Boleh. Kalian kalau bahasa Indonesia pasti gitu kan. Inggris, kalau kalian mau mengklaim bahwa kalian menggunakan bahasa Inggris secara aktif, kemudian atau bahkan kalian punya sertifikat misal TOEFL dan lain sebagainya, bisa disertakan untuk menguatkan argumentasi kalian. Nah, kurang lebih kayak gitu CV yang bisa dianggap menarik atau yang bisa dianggap bisa mencerminkan sosok dari si pengirimnya. Jadi kalau di mata HRD ketika ngebaca CV ini dia udah punya bayangan, kakak ini dia punya backgroundnya di sini, dia punya kemampuan basicnya di sini, dia punya pengalamannya di sini, dia hard skillnya di sini, soft skillnya di sini. Jadi punya gambaran seperti itu. Nah, itulah ada CV yang bisa menggambarkan diri kita sedetail mungkin, sebaik mungkin, tapi tidak terlalu over gitu teman-teman. Oke ya. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang atau masih kebingungan CV saya udah tepat belum sih buat saya, atau kira-kira CV saya ini kurangnya di mana? Lebih baiknya kita perbaikinya di bagian mana? Kita ngebuka kelas namanya kelas bedah CV. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut silakan langsung daftar di kolom deskripsi di sana ya. Kita tunggu, dan kelasnya itu private teman-teman, one on one, kita nggak barengan. Nah, kelasnya private via Zoom gitu. Kita ketemu lagi di Mahir Tips selanjutnya. Dadah.